Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Dan marilah kita mulai pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang balik. Hal-hal penting yang harus kita pelajari terkait materi ini adalah apa itu balik, kemudian tanda-tanda balik itu apa saja. Selanjutnya yang lebih penting adalah konsekuensi hal-hal apa yang harus kita lakukan terkait dengan kondisi kita ini sudah balik, khususnya yang berkenaan dengan ibadah. Selanjutnya silahkan anak-anakku sekalian untuk mengamati gambar berikut ini. Kita semuanya termasuk Mister juga mengalami hal ini. Semenjak kita dilahirkan oleh ibunda kita dirawatnya, kemudian kita diberikan perhatian yang lebih, bahkan kasih sayang kedua orang tua kita di saat kita masih kecil. Kemudian kita tumbuh dan kembang sehingga menjadi kanak-kanak, sebagaimana anak-anakku sekalian telah mengalaminya. Di saat waktu itu sangat senang sekali untuk bermain. Di umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, hal itu sangat terkenang. Selanjutnya saat ini rata-rata di antara kita berumur 8, 9, atau 10 tahun. Penting bagi kita untuk menyadari bahwasannya kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anakku sekalian, disinilah arti penting bagi kita untuk senantiasa menambah wawasan, menambah ilmu kita, yang hari ini adalah hari yang istimewa menurut Mister untuk mempelajari kondisi kita, yaitu terkait balik ini. Apa itu balik? Secara bahasa, balik berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sampai. Kemudian dalam ilmu fikih, balik adalah batasan. Batasan apa itu? Batasan seseorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban hukum syar'i, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan taklif, atau mukallifin, atau mukallifan syar'an. Nah, kita ini mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, untuk melaksanakan ibadah, kemudian hukum-hukum syar'i sesuai dengan ajaran agama Islam. Inilah pentingnya bagi kita untuk sama-sama mengerti bahwasannya balik itulah batasannya. Teman-temanku sekalian, anak-anakku sekalian, secara umum balik tanda-tandanya adalah ketika kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Atau dalam istilah agamanya kita mengenal tamyiz, bisa membedakan antara hal-hal yang buruk maupun hal-hal yang baik. Selanjutnya kita juga sering mendengar kata balik ini senantiasa disandingkan dengan kata akil, sehingga disebut secara lengkap akil balik. Nah, dari situ jika sudah akil balik, ketika kondisi kita ini sudah akil balik, itu menjadi kunci sahnya perjalanan manusia dalam menjalankan ibadah muamalah, baik itu yang bersifat maghdhah atau ibadah yang wajib kita kerjakan, maupun yang ghairu maghdhah atau yang sunnah.
Maka dari situ amatlah sangat penting bagi kita semuanya untuk mengetahui kapan balik itu, kemudian apa ciri-cirinya, kemudian pada batasan umur berapa rata-rata kita ini sudah mengalami balik ini. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'dhinu kama sta'dhanal ladzina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Yang artinya, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini kita bisa melihatnya di dalam surah An-Nur ayat 59. Nanti kita cross check bareng-bareng di dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian, kini saatnya bagi kita semuanya untuk mengetahui tanda-tanda balik itu. Sebagaimana terdapat dalam keterangan di kitab Safinatun Najah, ada beberapa tanda-tanda yang mana kita temui. Yang pertama, untuk anak perempuan, yang pertama adalah ketika mengalami haid, kemudian tumbuhnya rambut pubis, kemudian telah genap berusia 15 tahun. Nah, ini penting bagi kita semuanya. Ketika umurnya 15 tahun, rata-rata sudah mengalami kedua hal di atasnya, yaitu sudah haid, kemudian tumbuhnya rambut pubis. Ada juga sebelum umur 15 tahun, ada yang umur 8 tahun, kemudian 9 tahun sudah mengalami haid. Berarti itu tandanya sudah balik. Selanjutnya bagi anak laki-laki, kita dapat mengetahui tanda-tanda balik itu. Salah satunya adalah mimpi basah, kemudian tumbuhnya rambut pubis, kemudian genap berusia 15 tahun. Ini hampir mirip ketika rata-rata kita sudah tumbuh dan kembang sampai umur 15 tahun, antara laki-laki dan perempuan itu rata-rata sudah mengalami masa-masa balik itu. Sehingga semuanya ketika sudah sampai umur 15 tahun atau kira-kira umur SMA, semuanya sudah mendapatkan taklif atau mukallifan syar'an. Semuanya sudah wajib untuk melaksanakan ibadah seperti sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah wajib lainnya, puasa Ramadan, kemudian sama seperti orang yang sudah dewasa. Dan aku sekalian, ini penting bagi Mister untuk menyampaikan kembali bahwasannya tanda-tanda balik bagi laki-laki yang tadi sudah Mister jelaskan, mimpi basah atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan ihtilam. Kemudian tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, kemudian telah mencapai umur 15 tahun ini, semuanya di antara kita nanti akan mengalami hal-hal ini. Maka pesan Mister kepada semua laki-laki, ketika sudah mengalami hal ini, silahkan untuk konsultasi atau sharing kepada ayahnya atau kepada bundanya. Namun akan lebih nyaman ketika sharing kepada ayahnya, karena ayah pasti mengalami hal ini. Atau sharing kepada Mister, ini bagi yang laki-laki. Kemudian selanjutnya tanda-tanda balik bagi perempuan, itu yang tadi telah Mister sampaikan. Yang pertama adalah haid, atau lebih familiar kita menyebutnya dengan istilah menstruasi. Ini setiap bulan, setiap girls mengalaminya. Kemudian tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, ini hampir mirip ciri-cirinya dengan young boy atau siswa laki-laki. Kemudian usia mulai haid telah mencapai umur 9 tahun. Mister perlu garis bawahi di sini, ketika seorang perempuan sudah mengalami tanda-tanda
tersebut, kemudian umurnya sudah 9 tahun, berarti sudah yakin bahwasannya sudah sampai kepada balik. Namun ketika umur 9 tahun belum balik, sebagaimana keterangan Mister di awal, maka rata-rata anak-anak itu akan sampai kepada batas baliknya pada umur 15. Insya Allah dipastikan sudah balik. Anak-anakku sekalian, kini saatnya bagi Mister untuk menyampaikan hal-hal yang sangat urgent, sangat penting bagi kita semuanya. Ini juga termasuk Mister mengingatkan kembali kepada diri Mister sendiri. Ada konsekuensi, ada tanggung jawab, ada hal yang berkenaan dengan balik ini yang berlaku secara menyeluruh kepada semuanya. Yang pertama, kita wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak boleh bolong-bolong lagi, tidak boleh ada sholat yang tertinggal. Sehingga anak-anak mulai sekarang disiapkan untuk senantiasa sholat tepat waktu, sholat 5 waktu sehari semalam. Selanjutnya konsekuensinya adalah wajib menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh, sama seperti orang dewasa seperti Mister. Kemudian dikenai hukuman atau dosa ini ketika berbuat salah. Maka konsekuensi yang penting bagi kita untuk memahaminya adalah bahwasannya kita telah mendapatkan imbalan, baik itu hukuman maupun pahala. Nah, di situ disebut dengan dosa ketika kita berbuat salah. Selanjutnya pastinya berkenaan dengan perbuatan baik, amal soleh, maka kita juga akan mendapatkan pahala ketika kita berbuat kebaikan. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah demikian tadi kita telah mempelajari beberapa hal mengenai balik ini. Mister harapkan semoga semuanya bisa mengerti, kemudian memahaminya dengan baik, sehingga masing-masing dari kita semuanya mengetahui konsekuensi penting akan hal yang berkenaan dengan balik ini. Semoga Allah memberikan kemudahan, semoga Allah senantiasa melindungi kita, semoga Allah senantiasa menjaga kita dan memberikan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga semua materi dan ilmu yang kita pelajari bisa mendatangkan manfaat dan keberkahan sekarang dan di masa yang akan datang. Mister akhiri, terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.